Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi channel pilihan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah kembali hadir di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi sharing. Nah, untuk kesempatan kali ini adalah untuk rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar sebagai panitia pemungutan suara atau PPS ya, dan panitia pemilihan kecamatan atau PPK dalam kegiatan hajat negara, yaitu pemilu ya, pemilihan umum ataupun pilkada yang akan segera dilaksanakan. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan kasih soal-soal dan langsung dengan jawabannya kita akan bahas ya. Langsung saja Bapak Ibu, kita langsung ke soal. Tapi jangan lupa ya, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan, langsung saja kita ke soal-soalnya ya. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, kita masuk di soal yang nomor 1. Yang pertama kita bacakan dan nanti kita langsung bahas jawabannya ya. Waktu pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul A. Pukul 6.30 sampai dengan pukul 12 waktu setempat. B. Pukul 7 sampai dengan pukul 12.30 waktu setempat. C. Pukul 7 sampai dengan pukul 13 waktu setempat. Atau D. Pukul 7 sampai dengan pukul 13.30 waktu setempat. Jawabannya yang mana Bapak Ibu rekan-rekan? Oke ya, jawabannya adalah yang C ya, pukul 7 sampai dengan pukul 13 waktu setempat ya. Kita beri warna ya jawabannya. Ini soal-soal ini adalah berdasarkan nanti aturan di Undang-Undang Pemilu ya, nomor 7 tahun 2017. Oke, nomor 2. Pemilih KTPL yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB ini A. Berhak mengikuti pemungutan suara di TPS. B. Tidak berhak mengikuti pemungutan suara di TPS. C. Berhak mengikuti pemungutan suara di TPS atas izin KPU. Atau D. Semua jawaban salah. Nomor 2. Pemilik KTPL. Jadi warga yang memiliki KTP elektronik tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB ya. Apa mana yang benar ya Bapak Ibu sekalian? Berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, tidak berhak mengikuti yang C di TPS atas izin KPU, atau yang D semua jawaban salah. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, jawaban yang benar untuk pemilih KTP tetapi tidak terdaftar berhak ya, tapi ada ketentuannya lebih lanjut nanti ya. Oke Bapak Ibu, jadi jawabannya yang A. Memiliki KTP berhak mengikuti pemungutan suara di TPS. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Langsung ke soal nomor 3 ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Kita akan bahas banyak soal nanti di channel ini ya, untuk bekal latihan Bapak Ibu sekalian. Nomor 3, syarat pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS antara lain. Saya ulangi, syarat bagi pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS antara lain. Yang paling tepat mana Bapak Ibu ya? A. Sudah dewasa. B. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT atau DPTB. C. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam DP4. Atau D. Pemilih yang secara sah mendapat rekomendasi dari Dispenduk Capil. Syarat sebagai pemilih ya Bapak Ibu sekalian, syarat sebagai pemilih ketika pemilih tersebut berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, yaitu adalah jawaban yang benar adalah yang paling tepat adalah yang B ya, pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam
DPT dan DPTB, maka dia memenuhi syarat untuk memilih ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang setuju dengan jawaban, ingin sharing jawabannya, silahkan bisa isi di kolom komentar ya. Silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Lanjut, nomor 4. Menggunakan hak pilih bagi pemilih yang sudah memiliki hak untuk memilih adalah bersifat, saya ulangi, menggunakan hak pilih bagi pemilih yang sudah memiliki hak untuk memilih adalah bersifat A. Wajib, B. Merupakan keharusan karena negara kita menganut sistem stelsel aktif, C. Merupakan kewajiban karena negara kita menganut sistem stelsel pasif, D. Sebagai hak yang bersangkutan boleh menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya. Jawaban yang tepat mana Bapak Ibu ya? Menggunakan hak pilih bagi pemilih yang sudah memiliki hak untuk memilih adalah bersifat, jadi ini sebagai hak ya, yang bersangkutan boleh menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut Bapak Ibu rekan-rekan, nomor 5. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT atau DPTB dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan cara A. Menunjukkan surat pemberitahuan dari pengawas TPS untuk memberikan suara di TPS lain. B. Menunjukkan surat pemberitahuan dari PPK untuk memberikan suara di TPS lain. C. Menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain, atau D. Menunjukkan surat pemberitahuan dari KPPS untuk memberikan suara di TPS lain. Saya ulangi, pemilih yang sudah terdaftar di DPTB atau DPTB dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Ini ketentuan terkait pindah memilih ya. Yang mana ya, untuk jawabannya adalah untuk pindah memilih Bapak Ibu adalah untuk menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS setempat ya Bapak Ibu sekalian, PPS 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi untuk pindah memilih ini kaitannya dengan PPS ya, yang mengeluarkan surat pemberitahuannya. Oke. Jika ada yang memiliki pendapat lain, Bapak Ibu rekan-rekan bisa isi kolom komentar ya. Lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal dapat menggunakan haknya di TPS lain, yang termasuk keadaan tertentu tersebut antara lain, ini kebanyakan antara lain ya. A. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi. B. Menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. C. Tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, otomatis di tempat lain ya. D. Semua jawaban benar. Ini masih terkait dengan pindah memilih soal nomor 5 tadi ya Bapak Ibu. Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal dapat menggunakan haknya di TPS lain, yang termasuk keadaan tersebut adalah ya, jadi rawat inap, menjadi tahanan, tugas belajar juga memenuhi syarat keadaan tertentu ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Jadi ketiga jawaban tersebut benar. Oke, lanjut Bapak Ibu. Terima kasih yang masih menonton ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nomor 7. Pemilih yang pada saat pemungutan suara pindah domisili, tertimpa bencana alam dan atau bekerja di luar domisilinya masuk kategori A. Pemilih yang dikecualikan sehingga perlu diperlakukan khusus. B. Termasuk pemilih
kategori keadaan tertentu sehingga dapat menggunakan haknya di TPS lain. C. Pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih yang hanya boleh memilih di TPS asal. D. Semua jawaban salah. Pemilih yang pada pemungutan suara pindah domisili, tertimpa bencana alam dan atau bekerja di luar domisilinya masuk kategori apa Bapak Ibu sekalian? Jadi soal ini sama dengan nomor 56 tadi ya, masih terkait, jadi masih dalam keadaan tertentu ya ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B, dapat memilih di TPS lain ya Bapak Ibu sekalian. Tentu saja dengan keterangan atau pemberitahuan dari TPS tadi ya. Kemudian soal nomor 8. Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya di TPS lain, antara lain untuk memilih, ini masih ketentuan pindah memilih ya Bapak Ibu dari nomor 5 tadi. Saya ulangi, pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya di TPS lain, antara lain untuk memilih A. Calon DPR apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi di daerah pemilihannya atau dapilnya. B. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke provinsi lain dalam satu daerah pemilihannya. C. Calon anggota DPRD kabupaten atau kota pindah memilih ke kabupaten lain dalam satu daerah pemilihannya. Jawaban yang benar yang mana Bapak Ibu? Calon anggota DPR pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya. B. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke provinsi lain dalam satu daerah pemilihannya. Oke, jawaban yang benar adalah yang A ya Bapak Ibu. Jadi untuk DPR, calon anggota DPR ini pusat ya, itu adalah jika pemilih pindah antar kabupaten ya, tapi masih salah dalam satu dapilnya. Jawaban B salah, kenapa? Karena provinsi pemilih pindah ke provinsi lain otomatis sudah tidak berhak ya. Yang C, anggota DPRD kabupaten pindah untuk pemilih yang pindah ke kabupaten lain otomatis tidak berhak ya. Misalkan yang benar kalau yang B otomatis ini provinsi ya, berarti pindah ke kabupaten lain masih dalam daerah pemilihan baru boleh. Yang C karena memilih DPRD kabupaten, pemilih yang boleh itu pindah ke lain kecamatan tapi masih dalam satu dapilnya baru boleh daerah pemilihannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk DPR pusat pindah kabupaten masih dalam satu daerah pemilihan saya Bapak Ibu. Nomor 9, kita lanjut ke nomor 9 Bapak Ibu. Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya di TPS lain untuk memilih calon anggota DPRD provinsi dengan syarat ini memperdalam lagi Bapak Ibu untuk anggota DPRD provinsi ya, memilih anggota DPRD provinsi. Siapa pemilih yang berhak untuk pindah memilih ya, maksudnya pemilih pindah akan tetapi masih berhak untuk DPRD provinsi dalam kondisi seperti apa? Oke, yang A, pindah memilih ke provinsi lain yang masih masuk dalam daerah pemilihannya. B, pindah memilih ke kabupaten lain atau kota lain pada provinsi lain yang masih masuk dalam daerah pemilihannya. C, pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya. Atau D, pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi meski di luar daerah pemilihannya. Jadi untuk bila ada pemilih pindah untuk anggota DPRD provinsi dia bisa memilih dengan syarat yang mana Bapak Ibu?
Yang A, pindah ke provinsi lain, otomatis tidak memenuhi syarat, sudah di luar provinsi tersebut, betul ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, pindah kabupaten atau kota lain pada provinsi lain, ini juga berpindah provinsi, jadi tidak memenuhi syarat, karena yang dipilih adalah DPD provinsi. C, pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan di dalam daerah pemilihannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya Bapak Ibu sekalian. Yang D, pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi meski di luar daerah pemilihannya, ini di luar daerah pemilihannya, jadi tidak memenuhi syarat ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu rekan-rekan. Nomor 10, pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya di TPS lain untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Kota dengan syarat ini Bapak Ibu untuk memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota ya, untuk pemilih yang pindah memilih memenuhi syarat dalam kondisi seperti apa, ini manakah yang benar? A, pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam daerah pemilihannya. B, pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota di daerah pemilihannya. C, memilih ke kecamatan dalam kabupaten atau kota lain di dalam daerah pemilihannya. D, pindah memilih ke desa dalam kecamatan di kabupaten lain dalam daerah pemilihannya. Jadi untuk memilih anggota DPRD Kabupaten, Bapak Ibu pemilih yang pindah itu baru memenuhi syarat bila pindahnya seperti apa. Yang A, pindah memilih ke kabupaten kota lain, otomatis sudah berbeda kabupaten, tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya. B, pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten kota di daerah pemilihannya. Jadi jawaban untuk nomor 10 yang tepat adalah yang B Bapak Ibu ya. Yang C kok nggak memenuhi syarat, kenapa? Karena memilih ke kecamatan dalam kabupaten atau kota lain, ini sudah berbeda kabupaten, jadi tidak memenuhi syarat. D, pindah memilih ke desa dalam kecamatan di kabupaten lain juga, ini tidak memenuhi syarat. Oke Bapak Ibu, bagi yang kurang sependapat silakan bisa langsung isi di kolom komentar ya Bapak Ibu. Dan terima kasih yang masih menonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan terus sharing, bagikan banyak soal ya untuk persiapan Bapak Ibu sekalian. Nomor 11, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB, maka yang bersangkutan A, tidak berhak menggunakan hak pilihnya. B, dapat memilih di TPS dengan menunjukkan KTP elektronik. C, dapat memilih di TPS dengan surat keputusan KPU Kabupaten Kota. D, semua jawaban benar. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB, maka yang bersangkutan yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau D? Oke, jawaban yang benar untuk nomor 11 adalah yang dapat memilih di TPS dengan menunjukkan, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, dengan menunjukkan KTP elektronik, tapi ini dengan waktu tertentu ya Bapak Ibu sekalian, ada ketentuannya. Nomor 12, pelaksana pemungutan suara adalah A, KPPS, B, PPS dan KPPS, C, PPK, PPS dan KPPS, D, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS dan KPPS. Yang melaksanakan pemungutan suara siapa Bapak Ibu ya? Yang melaksanakan pemungutan suara adalah KPPS ya Bapak Ibu sekalian, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Oke. Yang nomor 13 kita lanjutkan. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga mempunyai tugas KPPS kedua dan ketiga Bapak Ibu ya. Ada 7 anggota KPPS. Nah, KPPS yang kedua dan ketiga memiliki tugas A, menerima pemilih yang datang ke TPS. B, menyiapkan logistik. C, membantu ketua KPPS di meja ketua. D, memasukkan surat suara ke dalam kotak. KPPS kedua dan ketiga memiliki tugas ya membantu ketua KPPS di meja ketua ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu sekalian.
Anggota KPPS ketiga mempunyai tugas A. Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. B. Memberikan tanda tinta di jari kepada pemilih yang selesai menggunakan hak pilihnya. C. Mencermati salinan DPT. Anggota KPPS ketiga memiliki tugas antara lain. Betul jawabannya yang mana Bapak Ibu ya? Nomor 14 jawabannya. Nah ini KPPS ketiga tugasnya mengumpulkan surat pemberitahuan formulir setelah pemilih mendapatkan surat suara yang dicoblos. Yang A ya. Nomor 15. Anggota KPPS keempat. Kita turun aja Bapak Ibu. Anggota KPPS keempat dan KPPS kelima bertugas A. Menyiapkan surat suara. B. Mengarahkan pemilih ke bilik suara. C. Menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS. D. Semua jawaban benar. Anggota KPPS keempat dan kelima tugasnya yang mana Bapak Ibu rekan-rekan? Iya betul, jawabannya adalah anggota KPPS keempat dan kelima bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS. Jadi yang C ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya. Oke, kiranya demikian dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan sharing kita pada video kali ini tentang latihan soal-soal CAT untuk seleksi PPS dan PPK. Kita akan sambung di video berikutnya atau part 2 ya. Untuk itu jangan lupa yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan nanti ketika saya update video berikutnya ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan sharing, ini ada banyak sekali soal ya Bapak Ibu, ada ratusan soal, kita akan sharing sedikit demi sedikit, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan Bapak Ibu selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.